Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Al-Fatihah bin Maulid Al-Fatihah Umar bin Muhammad bin Salim bin Fatih bin Abi Bakr bin Salim bin Al-Qadra bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram syahidina ila qul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad khairil wara jami'il mahaqib. Ya Rabbi sholli ala Muhammad khairil wara jami'il mahaqib. Ya Rabbi sholli ala Muhammad al-Zuhri sayyidi kulli sajid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad al-Zuhri sayyidi kulli sajid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad zaidil wujudi ajalli abid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad zaidil wujudi ajalli abid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wamna wa syafi lana al-mawarid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wamna wa syafi lana al-mawarid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wajud wa wasi' lana al-mashahid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wajud wa wasi' lana al-mashahid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa atina as-sula wal maqasid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa atina as-sula wal maqasid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wal ali ma'a sahbihi al-amajid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wal ali ma'a sahbihi al-amajid. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada wa lahum taqamil khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim misla taha ahada. Sallallahu alaihi. Walhamdulillahi alladhi manna bihi wa bihi talayna wa hawayna su'dada arsalahu bina birahmatihi alladhi adumat fawzana mawzilan mutafarrida. Sallallahu alaihi. Ihtarahu fawa mu'addamu sa'nuhu wa wasafi'ul a'jamu asna ghada وله اللواء الحمد تحت تلانه رسل الإله وكل من قد وحدا. صلى الله عليه. ومقامه محموده وهو المحمد فالحمد للرحمن دأبا سرمدا. يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهدي مهتدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فعبده آدم نال تكريمة به وله الملائكة ربنا قد أسجدا وبقول بالعرش رعي اسم محمد مع الإله فكان ركبة أحمد صلى الله عليه. وبه دعا متواصلا فعجبه بالولد أزكى قبلنا الوالدا
ولم يزل متنقلا بالأقرم وكلهم لله جل وحدا والله يقنعه بعينه هناية حتى تلقه عبد قد مجيدا عبد الإله فهملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا ولما تجد بقولا ولا ألما وكم قد شهدت آيات تسمو سعدادا هل سعود والجداد الأملا عند الوضع بالتسبيح قد فدى الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا أدده الكتاب ورضا نفسي وزناد عرشي ومداد كلماتي في ليلة اثنين عن مغفر في سهر ربي محمد رجل شمس الهدى وبدا قطيع السهر معقولا ومحدونا باهيا للمحيمن السائدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وبدت أنوار أحمد في الوجود تتوقف فالسماوات أضاءت يا رسول الله محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك هذا سعد وفخر وعطاء
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Wulidan nabi wa nukisat ahnamu ahli syirki banal haq wa jaba syada wa saqqa iwanun wa narun ummidat qad adzama rahmanu hadal maulidat sallallahu alaihi aminatun qa'ardun wa suwaibatun fa'alimatun wa kullun haqqun usida wa halati barakatu darah halimatin wa saku bihil qaisa wa hajun susadada
ونشاء أمينا صادقا محمودة أخلاقه بار ساهيا أجوادا ما أتى أبوه بطيبة ومحمد عبد فجارته ذاك المولد والدا الله عليه في سادس الأعوام سنة بعيده وفالهمام أمه ذات النادى فله جد وأم وامتطى نجوب العزيمات صابرا مجتهدا صلى الله عليه وخديجة خطابته في 25 وهاجت بالمعظم محمد سامي الدرى وفادته بالمال وبالجاه وبالروح فيا نعم الفداء يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه المهتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأتاه وحي الله في غار حراء يمضي به الأيام فردا عبيدا قال له جبريل اقرأ أنت مرسول الإله فأدى عودا أحمدا أنبأ خديجة أسلمت علينا والصديق أكمل الهدى ومضى يبلغ للرسالة في خفا ثم بجهر صابرا ومكابدا ماتت خديجة بعد أسر وأبو طالب واجه بعد دين شدائدا أسرى به المولى إلى الأقصى على فوق السماوات أروجا مفردا جاوز سرة منتهى وقباه رب العرش تمجدا وإذا أوخانا سأل المعاد وبرزخ وكبر يد الأي خطفت أراه وأشدا والقمر انشق وقل الجد والقرآن أعظم آية شمس الهدى بين الأصابع فدماء أعجب وغسالة ودق نطقا شهدا قد أدم الله الخبيث فلا ترى بين الخلائق مثل طه أحدا قد أكمل الله به الدين فأرسى لقوائده وحسنا سيدا الله أقرن به يا فوزنا بمحمد فسنرافقه غدا يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مهتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya sejarah lanjutin bab yang kemarin. Itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini langsung saja dari awal sudah borongan
Mas Arif sampai malah diongkar. Ini langsung saja pada pokok pembelajaran bersama. Kemarin kita membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat dan tuntas. Kemudian kita memasuki bab berikutnya tentang hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdasu ismani aswaru wa akbaru. Al-aswaru ma'aujadal wudu'an wal akbaru ma'aujadal musnah. Hadas ini dikelompokkan menjadi dua kelompok. Jadi hadas ada dua. Yang pertama disebut dengan hadas asghar. Jadi asghar itu maknanya kecil. Yang kedua ini hadas akbar. Nah, mengapa kok ada hadas asghar, ada hadas akbar? Bagaimana cara menentukan hadas asghar dan hadas akbar? Hadas asghar itu kan berarti hadas yang kecil. Hadas akbar berarti hadas yang gede atau hadas yang besar. Nah, ini bisa dilihat besar dan kecilnya hadas, bisa dilihat besar dan kecilnya larangan ketika hadas, bisa dilihat sedikit dan banyaknya larangan ketika hadas. Sekarang contoh, hadas asghar itu seperti wudhu ya. Misalkan orang wudhu terus batal, berarti kan punya hadas kecil, punya hadas kecil. Nah, coba kita hitung larangan ketika orang batal wudhunya itu apa? Satu, tidak boleh sholat ya. Yang kedua, tidak boleh tawaf. Yang ketiga, tidak boleh menyentuh mushaf. Yang keempat, tidak boleh membawa mushaf. Hanya 4 larangannya. Karena larangannya hanya sedikit, maka disebut hadas asghar atau hadas kecil. Jadi kecil dan gedenya hadas itu dilihat seberapa kecil dan besarnya larangan. Nah, sekarang kita tingkatkan. Kita tingkatkan misalkan malen junub. Yang malen ya kan? Biasa man. Untuk sponsor, untuk iklan. Biar agak gimana gitu. Misalkan malen junub. Berarti kan dia punya hadas yang namanya hadas besar ya, hadas besar. Larangannya apa orang ketika junub itu? Yang jelas 4 ini sama dengan larangan bagi orang yang hadas kecil. Berarti orang junub tidak boleh sholat, orang junub tidak boleh apa? Apa tadi Pak? Orang junub tidak boleh bahwa orang junub tidak boleh menyentuh mushaf, orang junub tidak boleh membawa mushaf, dan ditambahi orang junub tidak boleh diam di dalam masjid, orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Berarti kan ada tambahan, otomatis hadasnya orang yang wudhu batal wudhu dengan hadasnya orang yang junub, berarti gedean hadas orang yang junub. Karena larangan yang ada pada orang junub lebih besar daripada larangan bagi orang yang hadas kecil atau batal wudhu. Paham ya Pak ya? Nah, kita tingkatkan lagi, karena beda nanti hadasnya. Semakin banyak larangannya berarti semakin gede hadasnya. Sekarang orang yang hadasnya lebih besar daripada hadasnya orang yang junub. Siapa? Orang yang haid, orang yang haid, atau orang yang nifas, atau orang yang wiladah, melahirkan. Itu larangannya lebih banyak lagi. Di samping larangan yang tadi, orang yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Quran,
tidak boleh membawa Al-Quran. Terus apa lagi tadi? Tidak boleh diam di dalam masjid. Terus tidak boleh membaca Al-Quran. Ditambahi lagi, tidak boleh ditamak. Ditambahi lagi, tidak boleh puasa. Ditambahi lagi, tidak boleh berjalan di dalam masjid. Berarti kan larangannya lebih banyak. Berarti bisa disimpulkan bahwa hadasnya orang yang haid, perempuan yang haid, nifas dan wiladah itu lebih gede daripada hadasnya orang yang junub. Hadasnya orang yang junub lebih gede daripada hadasnya orang yang batal wudu. Nah, batal wudu ini berarti kan hadas kecil. Cuman hadas junub itu dikelompokkan dalam golongan hadas besar. Paham ya? Terus kemudian wal akbaru wal wudu dulu. Fal aswaru ma aujaba al wudu'a. Tadi dijelaskan bahwa hadas ada dua, satu hadas aswar, hadas kecil, yang kedua hadas akbar. Kemudian dibahas fal aswaru ma aujaba al wudu'a. Hadas kecil itu adalah hadas yang mewajibkan wudu. Jadi hadas kecil bisa disucikan, dihilangkan dengan cara berwudu. Paham Pak ya? Di hadas kecil ini bisa suci dengan cara berwudu. Wal akbaru ma aujaba al-husna. Adapun hadas kecil, hadas besar ini adalah hadas yang mewajibkan mandi. Keterangannya ada kemarin itu yang mangan ya. Pokoknya mandi. Hadas kecil wajib mandi, hadas kecil wajib wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya al-auratu kan kemarin termasuk syarat sahnya sholat itu kan harus suci dari hadas, gitu kan Pak ya, harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Pembahasannya tadi seperti itu kurang lebih. Terus kemudian salah satu syaratnya sholat lagi itu harus menutupi aurat. Menutupi aurat di sini juga dibahas. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Aurat itu ada 4. Kira-kira yang Anda pikirkan ketika dengar kata aurat itu apa? Yang terlintas di pikiran Bapak kira-kira apa? Kalau dengar kata aurat apa? Bukan aurat apa? Apa kira-kira yang terlintas? Nah ini aurat menurut arti syariat itu seperti apa? Aurat menurut arti syariat itu adalah sesuatu atau sebutan bagi apa yang wajib ditutupi, namanya aurat. Sebutan atau nama bagi apa yang wajib ditutupi, namanya aurat. Kira-kira bisa dipahami? Jadi sebutan yang harus ditutup itu namanya aurat. Misalkan orang laki-laki auratnya kan dari lutut sampai pusat. Berarti pokoknya kalau kita lihat paha berarti aurat. Kita lihat perut berarti aurat. Kita lihat bawah berarti aurat. Kita lihat bagian belakang berarti aurat. Jadi aurat menurut arti syariat itu sebutan bagi sesuatu yang wajib ditutupi. Jadi ketika auratnya dalam aurat sholat. Jadi aurat ada yang aurat di dalam sholat dan ada aurat di luar sholat.
Kalau aurat di luar sholat definisinya apa? Sesuatu yang haram dilihat, sesuatu yang haram dilihat, atau sebutan bagi sesuatu yang haram untuk dilihat. Ini pembahasannya biasanya kalau dalam fikih itu dalam bab nikah ini terkait apa? Suami melihat istrinya secara keseluruhan yang gitu kan? Kira-kira gimana man? Sah gak? Ya sah. Tapi bahasa kita bukan itu ya. Bahasa kita membahas dulu tentang aurat yang ada dalam sholat. Tadi sudah saya sampaikan kalau aurat itu arba'un, jadi aurat itu ada 4. Makna aurat sudah dipahami ya Pak ya. Pokoknya kalau dalam bab sholat sesuatu atau sebutan sesuatu yang wajib ditutup ketika sholat itu disebut aurat. Yang pertama auratul rajuli mutlaqan, auratnya orang laki-laki mutlak. Nggak mutlak di sini maksudnya aurat orang laki-laki baik di dalam sholat atau di luar sholat. Wal amati, dan auratnya hamba sahaya perempuan. Ini amat, hamba sahaya perempuan fis sholati, dalam kondisi sholat, ma baina surati warukbati. Jadi yang pertama auratnya laki-laki secara mutlak baik di dalam sholat atau di luar sholat, ini adalah sesuatu antara pusar dan lutut, antara pusar dan lutut. Sebenarnya pusar dan lutut itu bukan termasuk aurat, tetapi itu adalah batas yang mana batas itu wajib ditutupi, karena untuk menyempurnakan wajib. Menutup aurat hukumnya wajib, berarti batas-batas aurat ini juga wajib ditutup untuk menyempurnakan perkara yang wajib. Mengerti nggak Pak? Halo? Dipahami betul? Paham ya? Yes. Jadi ini pembahasan auratnya orang laki-laki dulu Pak. Jadi auratnya orang laki-laki baik itu dia sholat, di dalam sholat atau di luar sholat, itu batasannya pusat sampai lutut. Ini nanti kalau ditafsir banyak sekali. Kalau ditafsir. Nah terus kemudian ini baik di dalam sholat atau di luar sholat Pak. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi orang laki-laki auratnya hanya sebatas pusar dan sebatas lutut. Tapi pusar dan lutut harus ditutup. Terus wal amati fi sholat ma baina surati wa rukbati. Yang kedua auratnya hamba sahaya perempuan itu sama seperti auratnya laki-laki tapi di dalam sholat. Laki-laki tadi di dalam sholat auratnya maksudnya yang harus ditutup lutut sampai pusat, lutut sampai pusat. Nah, demikian juga hamba sahaya perempuan. Auratnya hamba sahaya perempuan di dalam sholat itu sama seperti auratnya laki-laki. Apa? Lutut dan pusat. Ini kira-kira dimengerti nggak Pak? Ini disamakan auratnya hamba sahaya perempuan. Terus yang kedua wa auratul hurrati fis sholati jami'u badaniha ma siwal masjid wal kaffaini. Auratnya
auratnya perempuan yang merdeka. Maksudnya merdeka itu bukan budak, bukan hamba sahaya, bukan hamba sahaya. Statusnya orang merdeka, bukan perempuan merdeka yang bukan budak dan bukan hamba sahaya. Auratnya di dalam sholat adalah semua badannya, berarti dari ujung kuku ujung rambut sampai ujung kuku, kecualinya masih wajhi wal kafaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sampai ini batasnya, sampai pergelangan tangan. Artinya ketika istri bapak-bapak sholat, berarti wajah itu tidak boleh ditutup. Terus kedua telapak tangan juga tidak boleh ditutup, Nah, bagaimana dengan mukena sekarang kan ini, mukena sekarang itu panjang, kemudian ada kaitannya yang dimasukkan ke sini itu ya Pak. Nah itu tidak apa-apa. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika diangkat ini, karena ada pengaitnya ini, supaya ketika diangkat itu tidak jatuh ke bawah, ya jatuh ke bawah, tidak jatuh gitu. Sehingga pergelangan tangan kelihatan. Kalau pergelangan tangan kelihatan berarti kan tidak sah sholatnya kan. Mengapa tidak sah? Ya karena terbuka auratnya. Syarat-syarat sholat salah satunya harus menutup aurat kan gitu. Bisa mengerti ya Pak? Insyaallah. Nah gitu. Berarti aurat istri bapak ketika sholat itu semua badannya harus ditutup kecuali kecuali kedua telapak tangan. Bisa dimengerti ya? Terus kemudian wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badani. Auratnya perempuan merdeka dan auratnya hamba sahaya perempuan di luar sholat, di dekat laki-laki lain, istri bapak ada bersama kita atau di dekat kita. Auratnya itu adalah semua anggota badannya adalah aurat. Jadi kabeh awake semua badannya ini adalah aurat. Ini tampilannya sebenarnya juga panjang. Bagaimana kalau di rumah dengan keluarganya, bagaimana kalau di kamar dengan suaminya. Nah, ini nanti pokoknya pembahasannya sebenarnya panjang. Ini yang global saja. Terus pokoknya aurat wanita merdeka dan auratnya hamba sahaya perempuan di luar sholat, terus di dekat laki-laki lain yang bukan muhrim adalah semua anggota badannya. Paham ya Pak? Kalau semua anggota badan di depan orang lain bukan muhrim berarti aurat, baik itu perempuan merdeka atau perempuan hamba sahaya. Wa inda maharimihima wa auratul hurrati wal ammati indal ajanibi jami'ul badan wa inda maharimihima wa nisa'i ma baina surati wa tubati. Nah, ini beda pembahasan. Nanti disampaikan auratnya perempuan yang merdeka dan perempuan hamba sahaya di dekat laki-laki lain adalah semua badannya. Bagaimana sekarang kalau auratnya perempuan merdeka atau auratnya hamba sahaya perempuan di dekat muhrimnya?
di depan anaknya, di depan suaminya, atau kalau hamba saya perempuan ya di depan, bisa jadi di depan anaknya, di depan suaminya. Auratnya adalah ma baina surrati wa rukbati. Maksud saya gini, manglen lah biar ini mudah diingat. Jadi manglen di kamar berdua sama istrinya. Berarti manglen ini ya suaminya. Artinya muhrim ya Pak ya. Nah, muhrim sebab suami tadi. Auratnya istri manglen ketika di depan manglen itu, kalau ada kata aurat berarti yang wajib ditutup, ya kan? Yang wajib ditutup di depan manglen itu auratnya ini adalah antara pusar dan lutut. Manglen di depan anaknya hanya pakai kaos hanya pakai celana boxer, tapi yang sebawah lutut agak diangkat ke atas, pokoknya gitu ketutupan busanya ini. Nah itu yang harus ditutupi. Lain urusannya dengan nanti di bab nikah. Ini akan lagi apakah boleh suami melihat anak itu tetap boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ulang bahwa aurat itu ada 4. Yang pertama adalah auratnya laki-laki secara mutlak baik dalam sholat atau di luar sholat adalah pusat sampai lutut. Yang kedua, perempuan hamba saya yang di dalam sholat auratnya ini sama dengan laki-laki yang harus ditutupi. Terus kemudian aurat perempuan vertikal di dalam sholat adalah semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Terus kemudian auratnya perempuan vertikal dan hamba sahaya perempuan yang ada di dekat laki-laki lain, adalah semua badannya, tidak ada pengecualian. Terus kemudian auratnya perempuan vertikal dan auratnya hamba sahaya perempuan di dekat sama-sama perempuan, di dekat muhrimnya ini adalah pusar sampai lutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya doa sebelum doa kita bacakan terlebih dahulu kepada orang tua kita untuk menutup dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'il wa 'ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil. Salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil muqtadi aqrabi sa'in asliman al-ahwala jannib al-rada wasbi su'una muslimina wa ahlihim wa tawallahum wa shurura man intada. Ya Rabbi wasma' samahum wa utubihim wansur bihim dinan nabiyyi wa ayyida sabit lana al-aqdama wa ghfira dhanbana wa mansur bina fil qawmi akbar huda. Undur ilaina ajma'ina wa akhir
سرا وجهرا وأشفنا من كل داء حسن اليقين منك هدنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر الرداء واقض لنا الحاجات أجمعها واسع يا واسع الإفضال منك محامدا أحكم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاسمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق وشاهد وجهه بفضائل القدس منازل الشهداء وبجاه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام الشهداء وأتم صلاتك وسلام عليهما حب الصدى في الفتح أو خادم الهدى والآل أهل الكفر والصحب الكرام وتابعين بحبيبك الكفر الهدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Selanjutnya kita tutup bersama-sama dengan membaca doa ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'ala bi annana ta'ala wa annana ashrafna ala ashrafna fadu alaina tauba ta'sir kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو شربة والمسلمين آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه إلى تقصيصه والحمد لله بالبدء والتناهي تقبل الله منا منكم